إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله فإن الله مع الذين اتقوا الذين محسنون قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah yang Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis ada sunnah beliau. Pada waktu yang sama kita juga harus meninggalkan apa saja larangan Allah yang termaktub dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan dalam hadis beliau. Dan demikian insyaAllah kita bisa meraih derajat taqwa yang sebenar-benar taqwa. Salawat dan salam kita baca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terakhir, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau. Kalau ada orang atau kelompok yang mengklaim ada Nabi, ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW, ketahuilah itu klaim kebohongan. Tidak boleh kita ikuti dan yakini karena akan merusak dua kalimat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah, sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kita sekarang berada di akhir zaman. Dari 60 ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat kecil itu sudah muncul hampir semuanya. Bahkan ada yang mengatakan sudah semuanya. Tinggal kita menunggu ciri-ciri yang besar. Ada 10 ciri-ciri, di antaranya matahari terbit dari barat dan sebagainya. Nah, umat di akhir zaman ini mendapatkan musibah yang luar biasa, tantangan dan cobaan yang luar biasa. Sejak akhir abad 18 sampai pertengahan abad 20, umat Islam di seluruh dunia menghadapi dua macam peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir, khususnya kolonial barat Nasrani dan Zionis Yahudi. Bahkan di awal abad 20 ditambah lagi dengan komunis ateis yang mendeklarasikan sebagai negara komunis di Rusia setelah mereka melakukan revolusi Bolshevik tahun 1917. 6 dari 9 tokoh revolusi Bolshevik itu adalah komunis tulen, termasuk Lenin, istrinya juga komunis. Bahkan komunisme orang-orang Yahudi, karena komunisme diciptakan oleh Yahudi, dengan revolusi Bolshevik itu berhasil Yahudi menghancurkan kerajaan Tsar yang beragama Kristen Ortodok di Rusia, dan mereka mendeklarasikan menjadi sebuah negara komunis. Dan liciknya Yahudi ini diberikan sebuah negara otonom, tapi ini tidak pernah diekspos. Sejak tahun 1934 Yahudi punya negara otonom di Rusia yang mereka namakan Oblast Otonomi. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dalam menghadapi invasi militer atau perang militer yang dihadapi oleh umat Islam sejak dari sekitar akhir abad 18 sampai di pertengahan abad 20, kecuali Indonesia jauh lebih dahulu dijajah dan diperangi daripada wilayah-wilayah lain. Tentulah umat Islam menghadapi apa yang disebut dengan serangan militer atau al-ghazwul askari, dan tak diragukan umat Islam Walaupun seperti Indonesia 3,5 abad akhirnya bisa mengalahkan juga.
agresor-agresor yang katanya mencari rempah, tapi ingin menanamkan agama mereka di sini, agama Kristen. Indonesia Nusantara ini tidak pernah kenal agama Kristen kecuali setelah Belanda, Portugis masuk ke sini, khususnya Belanda, karena yang paling lama. Akhirnya umat Islam satu persatu merdeka. Indonesia merdeka 1945, begitu juga negara-negara Arab, Afrika, bahkan Aljazair itu merdeka agak terlambat setelah 60-an, dan berdarah-darah, syahid berjuta-juta. Berjuta-juta umat Islam itu syahid, atau lebih kasarnya dibantai oleh orang-orang kolonialis Kristen yang di belakangnya Yahudi atau komunis. Tapi heran, umat Islam cepat lupa dengan sejarah itu. Coba kita lihat, adakah orang sekarang murka pada pada Belanda, orang Indonesia? Nggak ada. Adakah orang Pakistan, orang India, Muslim Bangladesh murka kepada Inggris karena Inggris yang menjaga mereka, orang Malaysia, Brunei? Nggak ada. Padahal berjuta-juta dibantai, negeri dikuasai. Nah, ini persoalan. Kenapa ini terjadi? Yang seharusnya saksi sejarahnya masih hidup. Orang tua kita masih ada yang hidup. Bagaimana melawan Belanda, Jepang, tapi tidak pernah merasa Jepang itu sebagai agresor, Belanda itu sebagai agresor, Belanda itu sebagai penjajah. Nggak pernah. Kok bisa dihilangkan begitu saja dari akal pikiran kita? Kemarin itu Aljazair ingin menuntut ganti rugi kepada Prancis, akhirnya nggak berhasil. Karena untuk memerdekakan saja 1 juta syahid dari Prancis. Belum Libya, Omar Mukhtar, bagaimana dahsyatnya merangi pasukan Barat, Italia dan Spanyol. Berapa juta yang dibantai di India. Dan bahkan menurut catatan sejarah, revolusi Bolshevik untuk mengeksistensikan negara mereka, negara komunis di sana, itu membantai tidak kurang 60 juta umat Islam. Bosan pecah-pecah, dibantai, diimigrasikan ke wilayah non-muslim. Yang Kristen juga begitu, dihabisi. Tapi karena Muslim lebih banyak, bosan paling banyak meninggal 60 juta orang. Adakah sekarang orang Uzbekistan, orang Moskow, Muslim Moskow, ya kan, marah kepada pemerintahan komunis, walaupun komunis itu sudah jatuh sejak tahun 1957, sudah hancur. Bahkan di banyak wilayah-wilayah Islam Rusia masih kayak komunis pikiran-pikirannya. Namanya Islam, namanya Muhammad, tapi keyakinannya masih keyakinan komunis, perilakunya. Dan itu juga saya lihat di Cina. Saudara-saudara kita yang di Cina berhasil dikomuniskan, walaupun namanya Abdullah, walaupun dia pakai peci putih, tapi nggak sholat, dan dia tidak tahu Tuhan Allah itu siapa. Kenapa sampai begini umat Islam? Apa karena dibantai secara fisik? Tidak. Pembantaian secara fisik tidak akan bisa merubah akal pikiran manusia. Serangan secara fisik tidak akan bisa merubah akidah keyakinan umat Islam. Bahkan malah semakin bertambah. Mereka akan kobarkan jihad, sebagaimana dikeluarkan oleh Syekh Hashim Asy'ari, resolusi jihad berdiri NU. Tidak mengurangi semangat mereka beragama dan melawan, karena mereka punya pegangan. Tapi bagaimana dengan perang satu lagi yang disebut dengan Al-Ghazwul Fikri, perang pemikiran? Di sini ternyata terletak kelemahan umat Islam. Ketika umat Islam diperang akal pikirannya, mereka lumpuh, nggak bisa berpikir lagi, nggak bisa memahami agama dengan baik lagi, tidak bisa mencintai agama mereka melebihi yang lain-lain, mencintai Rasulullah melebihi yang lain, mencintai Allah melebihi yang lain. Tidak bisa, karena akal mereka sudah lumpuh. Kalau Ghazwul Fikri, Ghazwul Askari, perang militer
berhasil memetak-metak, mengkapling-kapling dunia Islam yang tadinya satu dari Jakarta, Maroko, nyebrang ke Eropa Barat, Spanyol, Eropa Timur, subkontinen, Asia Tengah, Asia Selatan, Afrika Utara, Afrika Barat. Yang tadinya satu menjadi 50 negara lebih, negara nasionalis kecil-kecil. Bahkan ada yang 500.000 penduduknya, seperti Brunei, seperti Kuwait, seperti Qatar, Bahrain, 500.000 penduduk aslinya jadi sebuah negara. Itu hasil rekayasa, hasil kerjasama kolonialis Kristen Barat, Yahudi dan komunis Rusia untuk memecah-mecah belah umat Islam ini dari satu menjadi 50 negara nasionalis yang satu sama lain diusahakan untuk selalu berperang sama mereka sampai hari ini. Namun Al-Ghazwul Fikri lebih dahsyat hasilnya. Ghazwul Fikri yang merupakan sebuah serangan pemikiran umat Islam yang dilakukan oleh kolonialis Barat, Kristen, Yahudi dan komunis dengan segala macam cara yang pada akhirnya melumpuhkan pemikiran dan otak umat Islam sendiri. Coba kita lihat sekarang. Kita sekarang sedang berjibaku dengan Al-Ghazwul Fikri. Diperangi pemikiran kita dengan berbagai macam cara, dengan dana yang tak terhingga. Target mereka tidak lain kecuali umat Islam harus terlepas dari ajaran Al-Quran. Kalau tidak semua, sebagian harus terlepas dari ajaran Rasulullah. Kalau tidak semua, yang prinsip-prinsipnya, yang cabang-cabangnya biarilah. Harus mereka terlepas dari pemikiran para ulama yang istiqomah dan harus mengikut ulama penjilat penguasa. Itu target mereka dan itu berhasil sampai hari ini. Banyak metode yang mereka lakukan, banyak dana yang mereka keluarkan. Tapi di antara metode yang paling ampuh adalah membuat keraguan-raguan. Bagaimana umat Islam ini ragu pada agama mereka yang bersumberkan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW dan penjelasan para ulama-ulama yang istiqamah. Dilontarkan syubhat. Apa itu syubhat? Kerancuan berfikir, kekeliruan berfikir. Seperti apa? Islam itu agama terkebelakang. Islam itu agama ketinggalan zaman. Al-Quran itu tidak semuanya harus diamalkan. Sunnah Rasulullah itu diragukan kebenarannya karena disusun 2 abad setelah Rasulullah wafat. Ajaran Islam itu diskriminatif terhadap wanita dan non-muslim. Beberapa ajaran Islam atau ayat Al-Quran mengajarkan kekerasan, intoleran, ekstremis, dan teroris. Islam tidak punya konsep politik, negara, dan kepemimpinan. Konsep khilafah itu ajaran menyimpang, tidak sesuai ajaran Islam dan harus dilarang dan harus diberangus. Yang meyakininya harus dipenjarakan atau ditindak dengan semaunya mereka. Rasulullah tidak pernah mendirikan agama, tidak pernah mendirikan negara Islam. Ini kata mereka. Kemudian mereka juga menyebarkan ajaran dan paham-paham menyimpang di tengah-tengah kaum muslimin. Qadianiyah itu datang baru di zaman Orde Lama. Komunis itu datang zaman Orde Lama. Sebelum itu tidak ada. Kemudian yang mengadu domba umat Islam antara sesama umat Islam dengan berbagai macam mazhab, fikih dan sebagainya. Kemudian antara penguasa di negeri Islam dengan ulama dan umat Islam dilatih terus bermusuh-musuhan ini. Semua kalau akur, penjajahan selesai. Kalau antara penguasa dan umat Islam akur, antara ulama akur, penjajahan Barat gak ada lagi. Dominasi ekonomi, politik, teknologi tidak ada lagi. Kekuasaan
akan murni di tangan Islam dan umat Islam. Ini mereka takutkan. Apa yang kita lihat hari ini sebagai sebuah fakta adalah contoh COVID-19. Umat Islam dipaksa lemah, tidak boleh berdaya, harus ikut kepada semua aturan, prokes, dan solusi sesuai mereka. Dalam hal ini kumandani oleh WHO yang jelas-jelas dikendalikan oleh segelintir elit dunia yang pro-Zionis Yahudi seperti Bill Gates dan sebagainya. Dan bahkan menurut para analis, para ilmuwan, Cina juga termasuk yang merekayasa seperti di Guangzhou. Umat tidak bisa lagi berpikir apakah virus corona itu alami, Allah ciptakan, atau manusia yang merekayasa, atau negara-negara yang ingin menguasai dunia, bahkan ingin mengurangi populasi dunia. Ini yang merekayasa. Umat gak boleh berpikir, udah ikuti aja. Apakah vaksin itu halal atau haram? Gak usah dipikirin. Sudah ada majelis ulama. Apakah vaksin itu bisa menjamin tidak tertular COVID-19? Gak usah dipikirin, walaupun faktanya ada. Atau apakah vaksin itu berbahaya bagi kesehatan dan nyawa manusia? Gak usah dipikirin, ikut aja. Berapa tingkat bahaya virus corona itu dibanding virus-virus yang lain yang pernah muncul seperti virus burung, virus sapi, babi, macam-macam, ataupun yang masih sampai hari ini masih ada di tengah-tengah kita. Nggak usah ikut-ikut pikirin, Anda tidak kompeten, Anda tidak ahlinya. Tapi ketika ahlinya bicara, nggak percaya juga, didiskriminasi juga, dihina dan nista juga. Bagaimana cara menghadapi COVID-19 sebagai penyakit yang menyebar sehingga dianggap sebagai pandemi? Nggak boleh dipikirin, ikuti aja. Apa yang dilakukan orang-orang yang masih sehat agar terhindar? Ikuti saja. Apa pula obat yang sedang terpapar? Ikuti saja, nggak usah mikir. Bagaimana menangani jenazah kalau terbukti secara ilmiah? Kalau terbukti secara ilmiah mati disebabkan COVID, ikuti saja. Bagaimana sholat di masjid? Ikuti saja. Bagaimana cara membuktikan seorang itu terpapar COVID-19 atau mati karenanya? Apakah cukup dengan alat sederhana seperti antigen, ginos, dan lain sebagainya? Nggak usah dipikirin, Anda tidak ilmuwan. Bagaimana Islam melihat pandemi penyakit menular seperti taun yang ratusan kali lipat berbahaya ketimbang virus corona? Nggak usah dikaji, itu masa lampau. Inilah fakta kita hari ini, kaum muslimin rahmatullah. Kita sudah kalah berpikir, tidak boleh lagi berpikir. Akal yang Allah berikan kepada kita, yang kalau digunakan bisa menembus langit dan bumi ini dengan cerdasannya, nggak usah dipakai. Kecuali akal kolonialis saja yang cerdas. Akal umat Islam sudah butek, sudah tuli, sudah buta matanya, sudah tuli telinganya, sudah mati hati dan akal pikirannya. Padahal secara contoh sederhana, kaum muslimin rahimahullah, Islam mengajarkan kita melihat penyakit itu biasa-biasa aja. Rasulullah ketika menyembuhi orang yang sakit, Rasulullah tenangkan, bukan direkayasa. Ada orang Badui sakit parah, panas, sangat panas. Rasul katakan, la ba'sa tahur insyaallah. Karena apa? Ini mah kecil. Nanti ente bersih dari dosa. Itu cara Islam, cara Rasulullah. Orang nggak dipakai, tapi katanya kita ahlus sunnah. Kita kalian berikut sunnah. Sunnah apa yang kita ikut? Sunnah WHO. Bukan sunnah Rasulullah. Coba bagaimana Rasul sekarang melihat? Islam mengajarkan lihat penyakit itu apa saja, termasuk tahun itu biasa-biasa saja. Nggak perlu direkayasa, nggak perlu dibuat sandiwara, nggak perlu dibuat atraksi seakan-akan kiamat dunia ini. Buktinya dari 7 miliar manusia yang kena itu baru 5%. Dari 5% itu 90%-an, bahkan 95% sembuh. Tapi nggak boleh mikir, orang Islam nggak boleh mikir itu hoax. Kalau orang Islam berpikir hoax,
Kalau mereka melontarkan ide, gagasan, pikiran, pendapat ilmiah. Padahal anak kecil juga tahu rata-rata semuanya rekayasa, nggak ada yang ilmiah. Kemudian Allah Islam juga mengajarkan, Rasul mengajarkan kalau melihat penyakit itu adalah sebagai musibah dari Allah yang dihadapi dengan sabar. Sabar. Kita bisa nolak, entah dia rekayasa manusia atau Allah mengirimkan sendiri. Kita hadapi dengan sabar. Yang ketiga apa? Rasul mengatakan itu rahmat bagi kaum mukmin, azab bagi kaum pendosa. Rahmat. Masa kita perangi rahmat? Mari kita perangi rahmat Allah gitu. Mari kita perangi pandemi di masjid pula lagi, di rumah Allah pula lagi ditulis. Memang benar-benar otak kita sudah lumpuh, akal kita sudah lumpuh, sudah mati, gak bisa mikir lagi. Dan bahkan penyakit itu apa saja, termasuk COVID, termasuk tahun, cara Allah untuk mengampuni dosa kita. Kemudian juga penyakit itu akan menambah keyakinan dalam diri kita bahwa tidak ada yang tertular kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak peluru dalam pertempuran itu sudah ada mereknya. Kalau nggak ada mereknya, meleset dia, berbelok dia. Begitu juga virus corona. Kalau kita tidak ada mereknya, berbelok dia. Atau masuk pun nggak mampu dia melawan fisik kita. Allah buat kekuatan fisik kita luar biasa. Kemudian juga Islam menganjurkan kita berobat kalau kita sakit. Karena Rasulullah mengatakan setiap penyakit ada obatnya. Obat yang terbaik adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ciptaan manusia. Manusia banyak kong kaling kongnya dalam obat itu. Itu sudah nggak rahasia lagi. Kenapa obat-obat virus malaria macam-macam kena ada terus? Karena penyakit diadain terus. Tapi kalau obat Allah kita pakai, kita paling tidak berpahala walaupun tidak sembuh. Ada dua obat yang Rasulullah jelaskan, Allah jelaskan. Pertama, Rasulullah kata habatus sauda. Habatus sauda itu di dalamnya ada obat bagi seluruh penyakit kecuali asam, kecuali mati. Hanya mati yang tidak bisa diobati oleh habatus sauda, tapi yang asli, yang murni, orisinil. Dikunyah mentah-mentah, ditelan. Kemudian madu, Allah katakan fihi syifaun linnas. Dalam madu yang murni itu, mau dari hutan, mau dari batu, mau dari ternak manusia, itu ada obat di dalamnya. Kenapa kita tidak kembali? Ternyata madu dan habatus sauda dimonopoli oleh Barat. Saya baca artikel-artikel ilmiah dari Jerman, dari mana-mana. Ternyata memang madu dan habatus sauda di dua raw material pengobatan yang paling ampuh. Dan itu tidak pernah mereka katakan disimpan. Kalau belum mereka monopoli, mereka beli, maka mereka berternak madu gila-gilaan mereka. Kalau kita, tidak ada yang mau berternak madu kecuali sedikit. Tidak ada yang mau beli habatus sauda kecuali sedikit. Kemudian juga penyakit dalam Islam, momentum terbaik kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Karena doa orang sakit itu Allah kabulkan. Banyak doa-doa yang diajar Rasulullah SAW seperti Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit sopak, penyakit belang, penyakit gila, dan penyakit kusta, dan penyakit yang buruk-buruk apa sajalah di dunia ini saya nggak tahu ya Allah, termasuk COVID, penyakit buruk. Dan banyak lagi doa dari Rasulullah SAW diajarkan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita sekarang sedang bergelimpangan bukan karena COVID-19 sebenarnya. Kalau COVID-19 bergelimpangan pun, berjuta-juta pun, karena vaksin nanti mati mereka berjuta-juta pun. Kalau mereka sabar dan yakin tidak akan terpapar kecuali izin Allah, mereka dijamin Allah mati syahid. Selesai perkara. Yang persoalan di kita yang hidup ini sudah bergelimpangan mati karena al-ghazul fikri, sehingga akal kita tidak berjalan lagi, petunjuk Quran tidak difahami lagi, petunjuk Rasulullah tidak difahami lagi. Akhirnya kita menyerah kepada pemikiran dan prokes orang kafir, lifestyle orang kafir yang kita lihat hari ini mendominasi hampir 90% kehidupan kita. Ini sebagai sebuah fakta. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah selamatkan kita dari serangan al-ghazul fikri ini insyaallah. Kalau ghazul askari insyaallah umat masih kuat angkat senjata. Ketika Cina ingin menguasai negeri ini nanti, yakin saya, mengesahkan angkat senjata.
Ketika Amerika ingin menguasai negeri ini, umat Islam akan angkat senjata, sebagaimana di Afghanistan, sebagaimana di Palestina. Umat Islam hari ini sampai masih angkat senjata dari tahun 20-an setelah Inggris menetapkan Palestina sebagai negeri bagi Yahudi, negara bagi Yahudi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kembalikan pulih akal kita yang diserang oleh Ghazul Fikri, orang-orang kafir ini. Semoga dengan itu kita punya modal untuk kembali kepada agama kita, kembali kepada Quran kita, percaya pada Quran kita, percaya pada hadis Nabi kita, percaya kepada agama kita, pada Islam kita di atas agama-agama Islam. Ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi nilainya. Kalau pegang agama Islam juga akan tinggi dan tidak ada akan yang bisa mendominasinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.